Menekan tombol apartemennya dengan tergesa-gesa. Pikirannya panik karena telah meninggalkan Lars 1 harian penuh, bahkan dia lupa untuk membuatkan Lars makanan terlebih dahulu. Hanya ada makanan ringan yang memang sudah di-stok olehnya. Begitu membuka pintu apartemen, telinga Lita langsung disambut dengan suara isakan tangis seorang laki-laki yang sudah dia duga adalah suara tangis Lars. Dengan panik, Lita berlari menuju asal suara. Dia bahkan membuka pintu kamarnya dengan sangat barbar lalu menghampiri Lars yang ada di ujung kasur dengan mata yang mengeluarkan air mata dan tangan pria itu yang terus-terusan mengucek matanya. Namun, belum sempat Lita menarik tubuh Lars untuk masuk ke dalam pelukannya, pemuda tampan itu sudah lebih dahulu melihatnya dan langsung melompat ke arah pelukannya. Lita hampir terjatuh jika dia tidak menyeimbangkan tubuhnya. Dia membalas pelukan Lars dengan tangannya yang mengusap pundak pemuda itu untuk menenangkannya. Tidak apa-apa Kak Lars, Lita sudah ada di sini. Kakak tidak perlu takut lagi, Lita di sini. Maafkan Lita yang meninggalkan Kak Lars lama sekali, Lita berujar penuh penyesalan. Dia memeluk sayang lelakinya itu, bahkan tangannya tidak henti mengusap punggung Lars, meminta agar lelaki itu segera menghentikan tangisnya. Akak Bidadali kemana tadi? Kenapa Laos bangun tidak ada Akak Bidadali dan juga Paljan? Laos takut, Laos hanya sendirian. Lelaki itu merintih kembali memeluk tubuh Lita semakin erat. Enggan melepaskannya. Jika ada penghargaan aktor paling hebat, mungkin Lars sudah menggaet penghargaan itu. Lihatlah air mata palsu yang dia gunakan untuk menarik simpati Lita benar-benar hebat. Maafkan Lita ya Kak. Lita lupa jika Kak Lars menunggu di rumah sendirian. Maafkan Lita, Lars menarik napasnya mendengar itu, dengan segukan dia berkata, Laos kila Akak Bidadali mau tinggal Laos. Laos pasti melepotkan Akak Bidadali kan? Laos pinta Akak Bidadali untuk tidak tinggal-tinggal Laos untuk selamanya. Laos takut. Hati Lita mencelos mendengarnya. Dia terdiam beberapa saat dan tidak menjawab pertanyaan Lars, membuat Lars menjadi semakin kalut dan kini menatap khawatir ke arah Lita. Akak Bidadali mau tinggalin Laos ya? Kenapa Akak Bidadali tidak jawab ucapan Laos? Tidak Kak Lars, bukan begitu maksud Lita. Maaf ya, Lita janji tidak akan pernah pergi jauh dari Kak Lars lagi. Lita juga tidak akan meninggalkan Kak Lars jauh-jauh. Lita akan selalu ada di samping Kak Lars, ujar Lita dengan nada lirih. Justru malah aku yang takut kamu bakal meninggalkanku Kak Lars jika kamu sudah sembuh total nantinya, batin Lita sedih. Janji kelingking. Sudah sekarang Kak Lars jangan nangis lagi ya, kakak sudah makan belum? Biar Lita buatkan masakan untuk kakak, ujar Lita kembali dengan senyum cerianya. Lars mengangguk semangat. Dia mengikuti langkah kaki Lita dari belakang. Ekspresi kekanakannya tadi seketika berubah datar. Sejujurnya dia tadi ingin pura-pura ngambek saja karena memang itu lebih dominan dia rasakan, mengingat tadi saat dia memata-matai Lita secara diam-diam di acara balapan, banyak sekali pasang mata, khususnya laki-laki, yang menatap Lita kagum. Bahkan ada yang terang-terangan menghampiri Lita dan mengajaknya berkenalan. Lars tidak suka. Sesampainya mereka di dapur, Lars menunggu dengan tenang di atas kursi meja makan yang tersedia. Dia memperhatikan Lita yang tengah memasak hingga tanpa dia sadari, Lita telah selesai dengan kegiatan memasaknya dan menaruh 2 piring di meja makan. Namun, piring yang ada di depan Lars langsung diambil alih oleh Lita. Buka mulutmu Kak, biar Lita suapi seperti biasanya, ujar Lita. Namun Lars malah menggeleng, menolak suapan itu. Tumben sekali, Lita mengernyit bingung melihatnya. Ndak mau, tolak Lars dengan tangan pria itu yang dilipat di depan dadanya, namun ekspresi wajah Lars terlihat menggemaskan entah kenapa di mata Lita. Loh, kenapa? Bingung Lita. Laos mau makan sendiri, Akak Bidadali juga makan saja. Laos bisa kok makan sendiri jadi ndak perlu Akak suapi. Kak Lars yakin. Kenapa Kak Lars tiba-tiba tidak mau Lita suapi? Kak Lars marah sama Lita.
Tanya Lita. Kini nada bicaranya berubah khawatir. Gadis itu berpikir mungkin Lars tidak mau dia suapi lagi karena sedang merajuk perkara Lita yang tidak menepati ucapannya tadi pagi untuk pulang lebih awal. Namun, Lars kembali menggelengkan kepalanya. Tidak bukan. Lars tidak marah sama akak bidadari. Lars hanya ingin makan sendiri dan juga akak bidadari belum makan kan. Makanlah, kita makan sama-sama. Jawaban Lars membuat Lita terdiam yang kemudian langsung menyunggingkan senyum tipisnya. Rupanya pria itu khawatir padanya karena berpikir jika Lita belum makan. Aku tidak apa-apa kak, lagi pula aku belum terlalu lapar, ujar Lita. Namun tepat setelah dia mengatakan hal itu, perutnya malah berbunyi seolah mengkhianati kebohongan yang dia buat. Sudah akak bidadari tidak perlu bohong sama Lars, akak juga harus makan. Akak tidak kasihan dengan cacing di perut akak yang berbunyi tanda meminta makan. Baik-baiklah, Lita juga akan makan, tapi jika Kak Lars merasa kesusahan untuk makan sendiri maka Kak Lars harus bilang sama Lita ya. Lars mengangguk hingga rambutnya ikut bergoyang saking semangatnya lelaki itu mengangguk, oke. Tenang saja akak bidadari, Lars bisa kok makan sendiri. Lars kan sering lihat akak bidadari suapi Lars. Kalau begitu tunjukkan dulu sama Lita agar kita bisa yakin kalau Kak Lars bisa makan sendiri, ujar gadis itu, membuat Lars langsung menyendokkan nasi di piringnya lalu menyuapkannya ke dalam mulut meskipun berantakan dan lelaki itu terlihat kesusahan, tapi itu cukup untuk membuat Lita merasa yakin dengan Lars. Lihat, Lars bisa makan sendiri kan? Ayo sekarang akak bidadari juga harus makan seperti Lars. Seru pria itu, membuat Lita akhirnya ikut menyendokkan makanannya dan mulai menyuapkannya ke diri sendiri. Dret, tiba-tiba saja ponsel Lita yang berada di atas meja bergetar. Gadis itu menghentikan makannya untuk memeriksa siapa yang menelponnya. Kening Lita berkerut bingung saat nama dari ibunya, Seruni, tertampang di layar ponselnya. Ada apa ya? Tumben sekali menelepon. Bingung Lita. Namun, gadis itu tetap mengangkat panggilan teleponnya. Ya halo ma, ada apa menelpon Lita? Apa ada hal penting? Ya, kamu pikir mama telpon cuma karena mau bicara hal penting aja sama kamu? Memang mama tidak boleh telepon kamu karena rindu. Ya, bukan begitu maksudku. Tapi kamu ada benernya sih, mama telpon kamu cuma mau bilang kalau kakak kamu, Saras, sudah kembali dari Bali. Dia membawa banyak oleh-oleh dan meminta kamu juga suami kamu, Lars, untuk ke rumah, ambil oleh-oleh dari kakak kamu ini. Lita mematung beberapa saat setelah kalimat sang ibu tercerna olehnya. Gadis itu, orang yang telah meminta dia untuk menikah dengan Lars telah kembali dan ingin bertemu dengannya juga Lars. Tapi, kenapa perasaan Lita menjadi tidak enak ya? Padahal Saras adalah kakak kandungnya sendiri. Namun entah kenapa perasaan Lita malah tidak enak setelah mendengar kabar itu. Seolah-olah Saras kembali dengan sebuah rencana besar. Namun meskipun begitu, Lita tidak bisa menolak permintaannya. Ya, baiklah. Kami berdua akan datang, Mama. Akak bidadari kenapa? Lars bertanya, sontak menghentikan makannya saat melihat Lita yang mengangkat telepon lalu terdiam dengan pandangan kosong setelah telepon itu ditutup. Tidak apa-apa kok Kak Lars sudah selesai makannya. Saking gugupnya tertangkap melamun, Lita sampai menanyakan hal yang terlihat jelas di matanya jika makanan di piring Lars bahkan baru habis setengahnya. Belum, tapi lihat ini, Lars sudah habiskan setengahnya. Bukankah Lars hebat akak bidadari? Benar, Kak Lars hebat sekali, kalau begitu habiskan semua ya. Jangan sampai ada yang tersisa, nanti jika makanan Kak Lars tidak habis maka nasinya akan menangis, ujar Lita seraya tersenyum dan mengusap pucuk kepala Lars. Lars tidak akan membuat nasinya nangis dan sedih. Bagus, Kak Lars pintar sekali, puji Lita, dan setelahnya tidak ada percakapan lagi di antara keduanya karena Lars yang sibuk dengan makanannya dan Lita yang sibuk dengan pikirannya sendiri. Kenapa Kak Saras tiba-tiba ingin bertemu denganku? Aku tahu jika dia bilang ingin memberikan oleh-oleh, itu sebenarnya hanya alasannya saja.
Pasti ada maksud lain selain itu kan? Tapi apa? Ah sial. Aku tidak bisa berpikir sama sekali, kepalaku penuh dengan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi, batin Lita yang tanpa sadar menghembuskan napasnya secara kasar. Akak bidadari, Lars sudah selesai makannya, ujar Lars yang berhasil membangunkan Lita dari lamunannya. Iya sini Kak, biar Lita bersihkan bekas piringnya. Tapi sebelum itu, ada yang mau Lita bicarakan dengan Kak Lars. Boleh. Mau bicara apa? Akak bidadari sakit ya. Tadi saat makan akak bidadari malah menatap Lars saja dan melamun terus. Lita tersenyum canggung, ternyata Lars juga merasakan keresahannya sampai-sampai lelaki itu bertanya. Aku tidak sakit kok, hanya saja sedikit banyak pikiran hehe. Oh iya Kak Lars, besok pagi aku akan mengajak Kak Lars untuk pergi ke rumah Mama. Kak Lars mau ikut kan? Lita bertanya, namun entah kenapa dia mengharapkan jawaban tidak dari Lars karena entah kenapa saat mendapat undangan itu perasaannya sudah tidak enak hati. Mau. Kalau akak bidadari juga ikut maka Lars juga akan ikut akak bidadari hihi. Lita memaksakan senyumnya mendengar jawaban semangat dari Lars. Baiklah berarti besok pagi aku akan membantu Kak Lars untuk bersiap. Ayo sekarang waktunya Kak Lars untuk bersih-bersih sebelum tidur. Bayi tidak boleh tidur terlalu malam kan? Lita bercanda dan Lars cemberut seketika. Lars tidak kecil. Lihat ini akak bidadari, Lars sudah besar. Bahkan lebih tinggi dari akak bidadari nih. Lita tertawa mendengarnya, wah kalau masalah tinggi badan sih aku tidak bisa mengelak Kak. Kakak tinggi banget sih kayak tiang jemuran Mama dulu di rumah. Lars hanya tertawa saja mendengarnya, namun dalam hati dia bingung. Antara lega dan juga khawatir pada Lita, dia sejujurnya penasaran dengan apa yang dibicarakan Mama Lita tadi sampai membuat Lita terlihat begitu kepikiran. Jika hanya karena kedatangan Saras saja, memang apa masalahnya? Kenapa Lita bisa sampai melamun seperti tadi? Namun tentu Lars lagi tidak bisa bertanya langsung pada Lita karena takut jika gadis itu akan curiga. Jadi yang Lars lakukan hanyalah menunggu, dia harus memastikan satu hal lagi selain perasaannya sendiri. Sebentar lagi Lita, aku harap kamu masih mau merawatku yang menyusahkan ini. Aku hanya butuh satu kalimat itu saja darimu, maka akan ku akhiri semua drama yang sudah aku mulai. Keesokan paginya, Lita sudah mempersiapkan Lars dengan pakaian yang semakin menambah ketampanan pewaris satu-satunya Andersen Corp. Kita berangkat pergi naik apa akak bidadari? Apakah naik motor besar milik akak bidadari lagi? Lars bertanya setelah menatap pantulan dirinya sendiri di depan cermin. Dalam hati dia berdecak kagum melihat visualnya yang tidak menurun, bahkan saat ia berpura-pura menjadi idiot. Pantas saja dulu aku banyak sekali dikejar-kejar wanita. Hanya wanita bodoh itu saja yang rela meninggalkanku hanya karena mau mengejar karirnya. Padahal jika dia memilihku, dia bahkan bisa mendapatkan keduanya, baik itu kelancaran dalam karirnya maupun diriku sendiri, batin Lars dengan percaya dirinya. Untuk itu, sepertinya kita tidak akan menggunakan motor lagi Kak. Aku takut Mama tahu jika aku membawa Kak Lars dengan motor itu. Jadi untuk meminimalisir kemarahan Mama, maka kita akan naik taksi untuk sampai ke rumah Mama, jawab Lita, membuat Lars melongo. Dia cantik tapi agak bodoh, gunanya kekayaan keluarga Andersen apaan jika hanya untuk pergi keluar saja harus pakai taksi. Padahal jika dia mau bisa saja dia meminta pada Raka kan. Ya sudah ayo berangkat. Akhirnya Lars menjawab seperti itu. Dan mereka berdua pun berangkat menuju kediaman Pak Gunawan dengan mobil taksi yang sudah dipesan Lita. Sesampainya mereka di gerbang pintu masuk, kebetulan ada Pak Asep yang tengah berjalan di gerbang itu langsung menyapa Lita. Loh Neng Lita, kenapa turun dari taksi? Motor Neng mana toh? Tanya satpam itu penasaran. Lita tersenyum canggung, takut ketahuan Mama Pak kalau kita bonceng Kak Lars, makanya Lita milih naik taksi deh hehe. Oh, ya udah Neng masuk. Neng Saras tadi malam bawa oleh-oleh banyak, Bapak sampai ikut kebagian dia dapat juga ini.
Satpam itu menyengir senang dan Lita hanya meresponnya dengan anggukan dan senyuman tipis sebelum akhirnya pamit untuk masuk ke dalam rumah. Sedari awal menginjakkan kakinya di rumah keluarga kita, tatapan mata Lars sudah terlihat datar dan dingin. Tidak ada ekspresi senang di wajahnya. Untungnya Lita tidak sadar dengan perubahan ekspresi Lars yang sedang memantau keadaan sekitar itu dan hanya beranggapan jika Lars sedang tidak mood karena lagi tadi harus bangun lebih awal hanya untuk pergi ke rumah Mama Seruni. Lita, ya ampun kakak kangen banget sama kamu dek. Saras tiba-tiba berlari ke arahnya dan memeluk Lita, sontak membuat genggaman tangan Lita pada Lars terlepas. Gadis cantik itu terdiam membisu saat wanita yang baru kemarin dia telepon untuk datang setidaknya ke acara pernikahannya dan hanya terdiam tanpa jawaban, hari ini malah berlari ke arahnya dengan mengatakan kalimat rindu. Jika boleh jujur, Lita muak mendengar itu. Kata-kata rindu yang keluar dari mulut Saras seolah adalah kata paling dusta yang pernah dia dengar. Namun demi topeng persaudaraan yang akur, Lita membalas pelukan itu dan mengangguk, iya kak, aku juga rindu sama kamu. Saras setelahnya melepas pelukan itu langsung, dia kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Lars yang berdiam diri di samping Lita dengan tatapan datar dan sorot tajam menatap ke arahnya. Sekilas Saras merasakan jika tatapan Lars itu bukanlah tatapan orang idiot pada umumnya, dia terlihat seperti pria normal yang penuh dominasi. Wah ini pasti Lars kan? Dia lebih tampan dari foto yang kulihat ya. Oh iya halo Lars, aku Saras, kakak dari Lita, istrimu. Saras mengulurkan tangannya, namun Lars bahkan tidak terlihat berniat menerima tangan itu juga dan hanya menatap datar sebelum berangsur ke arah Lita yang entah kenapa di mata Lars terlihat tatapan sendu saat melihatnya ditatap dengan tatapan kagum oleh Saras. Akak bidadari, Lals pusing, bisakah Lals istirahat? Tanya Lars mengabaikan jabat tangan Saras dan ucapan dari kakak Lita itu sebelumnya. Saras yang merasa diabaikan itu memasang senyum palsu dan menarik lengannya kembali yang diam-diam terkepal kuat. Idiot sialan, sudah cacat bisa-bisanya dia berbuat seenaknya padaku. Mempermalukanku di hadapan Lita. Benar-benar sial, batin Saras dengan perasaan kesal yang mendominasi.